Kronik ya. Bagaimana apa itu inflamasi kronik, terus kemudian bagaimana mekanisme yang terjadi dan sel-sel apa yang terlibat. Nah, kalau kita berbicara suatu keadaan yang kronik itu akan erat kaitannya dengan durasi waktu yang terjadi. Jadi kalau inflamasi itu kan ada dua, inflamasi akut dan inflamasi kronik. Jadi biasanya kalau kronik itu dia akan berhubungan dengan durasi waktu, baik itu minggu ataupun dihitung dalam bulan. Nah, untuk inflamasi kronik ini jelas yang akan terjadi adalah bagaimana inflamasi itu akan berproses atau terjadi, kemudian diakibatkan karena apa? Misalnya akibat dari injury atau trauma, dan kemudian bagaimana proses perbaikan dari inflamasi itu. Itu akan ada dua yang dilakukan, yaitu jelas sebelum terjadi inflamasi kronik itu akan terjadi inflamasi secara akut dulu. Begitu ada injury atau ada luka ya, terrobeknya jaringan, itu akan dikeluarkan zat-zat kimia vasoaktif ya, seperti histamin, bradikinin ya, prostaglandin ya. Nah, mediator-mediator itu akan dikeluarkan, kemudian akan terjadi proses penutupan benang-benang fibrin misalnya ya, untuk menyumbat atau menutup daerah luka yang tadi terjadi. Nah, terus kemudian setelah benang-benang fibrin tadi itu menutupi luka, itu respon imun akan terjadi, yaitu misalnya akan terjadi fagositosis ya. Kemudian akan terjadi proses pembentukan abses sampai dengan proses penyembuhan. Begitu juga kalau terjadi inflamasi akut itu berkepanjangan akan berubah menjadi inflamasi yang kronik. Prosesnya adalah sama, baik itu akut dan kronik, cuman kronik itu akan melibatkan suatu proses yang lebih lama ya. Nah, di dalam suatu penyembuhan atau proses healing ini nanti akan ada muncul regenerasi sel yang baru atau akan muncul scarring atau jaringan parut ya. Makanya kalau misalnya ada luka itu bisa muncul jaringan parut karena akan terjadi proses scar ya. Itu merupakan bagian dari proses penyembuhan. Apa saja yang terlibat di inflamasi kronik ya, itu adalah ada makrofag, kemudian limfosit, sel plasma, eosinofil dan neutrofil ya gitu. Nah, terus kemudian proses sel-sel ini dia akan melakukan tugasnya masing-masing ya, ada makrofag, limfosit, sel plasma, eosinofil dan neutrofil. Pematangan mononuklear untuk proses fagositosis itu untuk stem selnya itu akan berasal dari sumsum tulang ya atau bone marrow yang berawal berubah menjadi stem cell tadi akan berubah menjadi monoblast. Nah, di darah dia akan berubah menjadi monosit. Nah, terus kemudian di jaringan dia akan berubah menjadi makrofag. Nah, makrofag ini dia tadi ya ada sel-sel baik yang cakap ataupun tidak cakap, profesional dan tidak profesional. Nah, dia akan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Nah, terus kemudian makrofag itu akan teraktivasi. Nah, teman-teman kiranya sudah tahu ya, jika makrofag ini sudah teraktivasi apa yang terjadi, itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya.
Dari makrofag yang sudah teraktivasi itu tadi sebelumnya akan ada suatu proses pengaktifan dari sel NK atau natural killer atau sel T ya atau interferon gamma tergantung dari jenis patogen yang masuk itu apa. Jadi intinya begitu ada injury zat-zat vasoaktif itu akan dikeluarkan, kemudian sel imun akan bekerja untuk mencegah terjadinya infeksi pada daerah yang terluka itu. Nah, sel imun yang bekerja itu tergantung dari patogen apa yang masuk. Kalau misalnya ada tumor, kemudian ada virus, berarti yang akan teraktivasi adalah sel NK, ya gitu. Kemudian interferon gamma. Nah, kemudian makrofag ini akan teraktivasi ya, terus kemudian akan terjadi proses fagositosis ya. Di mana proses fagositosis teman-teman sudah pada tahu bagaimana prosesnya. Nah, kemudian akan ada dua ya yang terjadi, apakah akan sel patogennya itu akan terbunuh ya atau tidak ya, tergantung dari bagaimana mekanisme kekebalan tubuh kita. Misalnya reaksi makrofag pada inflamasi kronik ya, ini akan terjadi pengaktifan pada limfosit T ya. Nah, kemudian di sini akan ada faktor kemoktatik atau faktor growth ya atau faktor pertumbuhan di sini yang kemudian faktor kemoktatik ini akan memanggil monosit yang sedang berada di pembuluh darah ya. Nah, terus kemudian untuk growth factor ini dia akan memperbanyak makrofagnya ya untuk melakukan proses fagositosis ya. Jadi intinya kalau inflamasi kronik itu perjuangan yang harus dilakukan oleh sel-sel imun kita itu lebih kuat ya, lebih handal sehingga proses infeksi itu bisa dilawan. Nah, itu adalah hampir sama ya. Jadi ini adalah secara detailnya ya bagaimana histamin itu zat-zat mediator itu akan dikeluarkan, kemudian setelah mediator itu dikeluarkan akan ada respon imun yang terjadi itu akan memanggil monosit yang ada di beredar di pembuluh darah, terus kemudian akan ada suatu proses aktivasi dari komplement tadi ya. Setelah komplement itu teraktivasi baru ini akan terjadi suatu proses perbaikan. Apa yang berperan dalam inflamasi kronik ya? Jadi jelas yang pertama adalah makrofag. Makrofag ini perannya dia sangat besar sekali. Jadi tipe-tipe makrofag itu banyak. Biasanya kalau yang berada di hati itu namanya adalah Sepcover. Ya, terus kemudian makrofag yang ada di alveoli ya bagian paru kita. Kemudian yang ada di jaringan penghubung adalah ada histiosit. Kemudian kalau di otak kita itu ada yang namanya mikroglia. Ya, kemudian di tulang kita osteoklas. Kemudian ada di limfanodus, kemudian kalau di bagian kulit kita, epidermis kita ada sel Langerhans. Jadi, intinya makrofag itu adalah hampir ada di sebagian besar jaringan dan cairan kecuali yang ada di otak ya. Di otak kita CSS kita tidak ada, tetapi kalau di otak kita itu di otak kita ada, tapi yang tidak ada adalah di CSS ya, cairan otak atau cerebrospinalis. Bagaimana proses pemanggilan aktivasi dari makrofag ya, intinya teman-teman mungkin sudah tahu ya prosesnya yang sudah Bu Nova jelaskan sebelumnya bahwa setelah ada injury akan ada zat-zat vasoaktif, zat-zat kimia yang dikeluarkan,
kemudian respon imun akan terjadi dengan cara mengaktifkan sel T dan interferon gamma. Kemudian makrofag sudah teraktivasi, ya. Terus kemudian akan memberikan proses penyembuhan dengan cara angiogenesis, ya, atau remodeling, ya, untuk membentuk benang-benang kolagen sehingga luka nanti akan proses penyembuhan akan terjadi. Saat terjadi proses injury. Jadi begitu injury terjadi itu sebetulnya wound healing itu sudah ada, cuman dia tahapannya masih awal, yaitu dia misalnya pada saat habis insisi pembedahan, ya. Nah, insisi pembedahan ini sudah ada terjadi proses penyembuhan. Nah, tetapi di sini setelah terjadi proses penyembuhan awal akan terjadi proses penyembuhan yang berikutnya, yaitu secondary union. Yaitu di sini akan melibatkan suatu jaringan-jaringan tertentu untuk proses penyembuhan. Jadi misalnya untuk dalam 24 jam pertama itu akan terjadi rekrut dari neutropil, kemudian akan terjadi proses pembekuan atau clotting, ya. Nah, terus kemudian pada hari ketiga dan ketujuh misalnya dari proses healing lini pertama itu akan terjadi proses jaringan-jaringan yang bergranulasi yang akan dimakan oleh makrofag tadi, kemudian ditutup oleh benang-benang fibrin, fibroblast, ya. Terus kemudian akan bisa muncul benang kapiler-kapiler yang baru. Jadi kapiler-kapiler yang baru ini dia akan tumbuh pada hari ketiga sampai hari ketujuh. Nah, kalau sudah sampai ke tahap penyembuhan mingguan, sudah misalnya lebih dari 7 hari misalnya, itu sudah akan terbentuk satu kesatuan benang-benang fibrin, ya, jaringan-jaringan parut yang ada di daerah luka tersebut akan terbentuk. Dari bagaimana proses penyembuhan luka, ya. Jadi ada proses granulasi yang tidak adekuat, ya. Ini akan terjadi pada sekar, ya, pertumbuhan sekar yang berlebihan, ya, atau disebut dengan hypertrophic scar. Atau keloid akan muncul sangat berlebihan sekali, ya. Ini karena kenapa? Karena ada proses penyembuhan secara berlebihan dari respon imun kita. Nah, ini akibat dari kondisi keterlambatan atau ketidakadekuatan dari proses penyembuhan kita, ya. Misalnya disebabkan karena apa? Jadi proses hypertrophic scar atau keloid termunculnya bekas luka yang berlebihan ini bisa disebabkan karena respon imun saat proses wound healing itu tidak adekuat, yang bisa disebabkan akibat proses vaskularisasi yang tidak baik. Misalnya oksigenasi yang tidak bagus, kemudian suhu yang tidak sesuai, kemudian ada bakteri-bakteri tertentu yang resisten, ya. Terus kemudian keasaman pH juga akan berpengaruh. Kemudian defisiensi vitamin C. Jadi makanya kenapa pada saat proses penyembuhan itu dibutuhkan kondisi vitamin C yang cukup, kadar protein yang cukup, zat besi yang cukup, itu karena apa? Untuk membantu proses penyembuhan secara adekuat. Makanya kalau kita lihat orang-orang awam misalnya ada luka terus kemudian tidak boleh makan yang bau-bau amis misalnya, nanti akan berdampak pada lukanya amis. Itu tidak benar karena ikan-ikan dan lain sebagainya itu tinggi protein, malah justru dibutuhkan untuk proses penyembuhan luka. Nah, bisa juga hypertrophic scar atau keloid terjadi tidak normal ini bisa karena adanya suatu infeksi tertentu, ya. Bisa juga karena
nekrosis jaringan terjadi. Misalnya akibat apa? Akibat proses penyembuhan yang terlambat, ya, akibat dari misalnya infeksi-infeksi dan lain sebagainya. Bisa juga akibat dari proses movement yang berlebihan atau pergerakan-pergerakan yang berlebihan. Misalnya harusnya proses penyembuhan itu tidak boleh digerakkan secara berlebihan dulu. Tetapi misalnya pasiennya membandel. Pergerakan yang berlebihan itu nanti akan mengganggu proses wound healing-nya atau proses penyembuhan luka dalam respon imunnya sehingga akan terganggu. Itu akan mengakibatkan hypertrophic scar. Respon seluler dan vaskuler saat terjadi injury atau trauma itu pada saat terjadi injury secara akut, ya, itu akan ada beberapa proses yang terjadi. Ya, kalau misalnya lukanya itu superficial atau lukanya itu di permukaan, itu cukup hanya dengan regenerasi jaringan saja. Ya, jadi akan ada penggantian jaringan-jaringan yang baru akibat dari luka superficial atau luka di permukaan tadi itu kemudian akan diganti dengan jaringan yang baru. Kemudian misalnya terdapat luka yang dalam. Nah, luka yang dalam ini dia akan ada pembentukan scar tadi. Akan ada proses pengeluaran eksudat dan lain sebagainya misalnya, ya. Terus kemudian kalau kerusakan jaringannya itu bersifat persisten, itu bisa akan muncul fibrosis tadi. Makanya akan bisa muncul jaringan-jaringan scar atau keloid tadi. Nah, biasanya kalau hypertrophic scar atau jaringan keloid itu akan muncul kalau kerusakannya itu sudah persisten atau sudah agak parah. Nah, fibrosis ini, proses penyembuhan yang berlebihan inilah yang akan bisa menimbulkan adanya scar atau hypertrophic scar atau keloid.